Pemirsa Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolrestabes Semarang terkait penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap siswa SMK di Semarang. Dan berikut kami hadirkan potongan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kapolrestabes Semarang. Pasca penembakan, si Brigadir AIR ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi. Kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan, dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara 2 geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak? Ini Pak? Malam itu. Sebelum kejadian penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini Pak. Ini kejadian di malam itu Pak ya? Siap, betul. Nah, ini pasca peristiwa kemudian anggota melakukan pemeriksaan mencari barang bukti yang dimiliki oleh Mikael. Ini tangannya Mikael Pak. Jadi kebetulan semua peristiwa itu oleh Mikael didokumentasikan. Jadi ini dokumen yang kita ambil dari HP milik kelompok ini. Ya, lanjut. Apa itu Pak? Tadi Pak terakhir. Ini kalau tadi gabungan Pak, ini anunya Pak, masing-masing videonya. Siapa yang bikin video ini Pak? Ini yang membuat adalah saudara Mikael, tersangka yang tadi bawa celurit merah Pak. Oh, jadi semua dokumen dari HP-nya si Mikael. Betul. Ini sebelum kejadian penembakan Pak. Ada dia bawa senjata nih Pak? Ada. Dicepetin mungkin TKP Mas. awal, lihat dulu. TKP awal tawuran nih. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan senjata. Nah, sehingga dari grup sebelah lawan Kampul Tanggul juga mengeluarkan senjata. Senjata celurit. Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu Pak. Jadi di kota Semarang ini setidaknya ada gangster-gangster yang tergabung dalam koalisi. Itu apa? Mereka menyebut diri mereka sendiri gangster. Betul. Gitu? Gambar ini yang bikin siapa Pak? Dari mereka. Dari mereka? Siap. Yang di-share di media sosial. Ada grup All Star Semarang. Semarang gangster apa itu? Sendiri. Oh, itu ada bukber itu ya? Ada bukber. Oke. Yang paling 2 hal ya Pak ya, yang menjadi ramai sekarang. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan. Tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu Pak? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak yang benar security. Jadi izin Bapak. Ya. Ada penjelasan dari security, 2 security Perumahan Paramount. Yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa di depan perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah mengkonfirmasi kepada 2 security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak ada. Malam itu dia tidak ada di tempat Pak. Jadi penjelasan dari yang bersangkutan betul ada pihak yang meminta keterangan terhadapnya, namun kemudian
ada dipotong penjelasannya, Pak. Jadi saya betul menyampaikan bahwa tidak ada tawuran di depan Paramount. Sampai situ, Pak. Ada penjelasan belakangnya menurut security yang dinas pada malam hari itu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kami sampaikan, Pak, bahwa pengertian saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui, merasakan sendiri. Di depan rumah saya, Pak Kapolrestabes, terus terang di Semarang, saya juga kaget nih, ada geng Matador. Saya kira Matador itu tim apa gitu loh, tim bola atau apa, ternyata geng. Nah ini saran kami Pak Kapolrestabes, ini segera harus ditindak, terukur tapi tindakannya, karena ini kita tahu semua anak-anak masih di bawah umur. Kita kira kita harus bimbing mereka agar segera keluar dari hal-hal ini. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Kira-kira ini yang sudah kami lakukan dan terus akan kami lakukan terkait dengan khusus fenomena kenakalan remaja di Kota Semarang. Kami sudah melakukan tindakan yang kami sebut nama strike preventif, kegiatan patroli bersama, patroli rutin, kemudian razia miras, reses sajam, lanjut. Kemudian sudah menjadi melakukan pembinaan penyuluhan di sekolah-sekolah. Ini dokumen yang kami ambil ketika kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak STM ini akan ikut demo di Kota Semarang 1-2 bulan.